Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Prilestari dengan NIM 2111033002. Pada video pembelajaran ini, saya akan mengulas mengenai materi tentang sistem pencernaan manusia yang ada pada pembelajaran kelas 5 SD tema 3 subtema 1. Adapun tujuan dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Kapita Selekta IPA. Adapun pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran sistem organ pencernaan pada manusia. Lalu yang kedua, saya akan menunjukkan pembuatan lembar kerja peserta didik melalui aplikasi Live Worksheet. Selamat menyaksikan. Sistem organ pencernaan pada manusia. Nah, manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Organ pencernaan manusia terdiri dari yang pertama, mulut, yang kedua, kerongkongan, yang ketiga, lambung, yang keempat, usus halus, yang kelima, usus besar, dan yang terakhir, anus. Selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi organ-organ dari organ pencernaan berikut ini. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua, kerongkongan. Setelah makanan dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung. Secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim, yaitu ada enzim pepsin, renin, serta asam klorida. Yang keempat, usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Enzim-enzim yang berperan mencerna makanan pada usus halus dihasilkan oleh pankreas. Enzim-enzim tersebut yaitu amilase, tripsin, dan lipase. Selain itu, terdapat juga empedu yang dihasilkan oleh hati yang berfungsi untuk memecahkan lemak. Yang kelima adalah usus besar. Makanan yang tidak diserap di usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air sehingga terjadi penyerapan kembali kandungan air. Di dalam usus besar terdapat bakteri. Bakteri tersebut bernama E. coli. Bakteri ini membantu pembusukan makanan menjadi feses. Yang keenam, anus. Jadi, sistem pencernaan atau feses kemudian akan dibuang melalui anus. Rangkuman. Organ pencernaan manusia adalah rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan kelenjar pencernaan yaitu hati dan pankreas. Sekianlah penjelasan singkat mengenai materi sistem organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial pembuatan lembar kerja peserta didik mengenai organ pencernaan pada manusia. Jadi untuk pertama, kita bisa membuat lembar kerja peserta didik melalui aplikasi yang namanya aplikasi Canva, atau bisa langsung menggunakan Microsoft Word yang ada pada bawaan laptop. Namun agar tampilan lembar kerja peserta didik yang saya buat lebih menarik, jadi saya akan membuatnya di aplikasi Canva terlebih dahulu.
Nah, jadi untuk membuatnya silakan membuka aplikasi Canva, lalu memilih template yang sudah tersedia. Nah, jadi untuk tutorial menggunakan aplikasi Liveworksheet, yang pertama yaitu mempersiapkan naskah ELKPD ke dalam bentuk PDF. Lalu yang kedua, kita membuat akun untuk memulai bekerja pada Liveworksheet. Setelah itu, klik Teacher Access. Nah, jadi karena saya sudah membuat akun, saya bisa langsung saja untuk login. Namun bagi yang belum memiliki akun Liveworksheet, itu dapat klik register terlebih dahulu. Nah, lanjut saja untuk langkah memulai pembuatan LKPD Liveworksheet. Jadi setelah masuk ke dalam akun yang telah digantikan, klik Make Interactive Worksheet dan klik Get Started. Sekarang masukkan PDF yang telah dibuat sebelumnya. Klik Choose File untuk menambahkan file PDF. Setelah file PDF diupload, kita bisa klik Upload. Nah, di sini catatannya file PDF itu maksimal adalah 5 MB. Nah, soal yang pertama dari soal saya ini adalah soal pilihan ganda. Untuk caranya adalah klik icon Edit untuk memulai editing. Kemudian seleksi jawaban yang telah ditentukan. Untuk jawaban yang benar pada pilihan ganda, dengan formula select titik 2 yes itu bila jawabannya benar, dan select titik 2 no bila jawabannya salah. Nah, untuk soal yang berikutnya itu adalah soal checkbox. Jadi untuk tutorialnya itu bisa seleksi untuk menempatkan jawaban yang telah ditentukan. Rumus pada soal checkbox yaitu tik titik 2 yes itu untuk jawaban yang benar, dan tik titik 2 no itu untuk jawaban yang salah. Lalu untuk selanjutnya ini ada soal memasangkan. Kalau misalnya di aplikasi Liveworksheet itu tuh dia namanya soal drag and drop. Jadi kita bisa seleksi untuk menempatkan jawaban yang telah ditentukan. Rumus pada soal drag and drop ini, drag 1 harus dipasangkan dengan drop 1, drag 2 harus dipasangkan dengan drop 2 dan seterusnya. Nah, ini saya ketik sesuai dengan urutan yang saya inginkan. Lalu saya blok juga untuk jawabannya. Ini saya agar lebih cepat, saya blok dulu semuanya. Lalu setelah itu saya ketikkan rumusnya sesuai dengan yang ingin saya cantumkan pada jawaban. Jadi nomornya itu harus sesuai dengan kolom yang di atas. Nah, berikutnya ini soal mencari kata-kata yang berhubungan dengan organ pencernaan. Jadi kita bisa blok, kita ketikkan word search, kita tuliskan kolomnya 8x8 dan bisa langsung pilih jawabannya. Nah, selanjutnya itu soal listening, kita blok juga, lalu masukkan rumus yang sudah saya ketikkan, dan masukkan juga soal yang akan ingin diberikan kepada siswa. Pilih jawaban yang benar, atau mungkin kalau misalnya pernyataannya salah, pilih jawaban yang salah.
Sini karena pernyataannya benar, maka jawabannya yang saya berikan yaitu benar. Nah, lalu soal selanjutnya itu soal isian singkat. Nah, kalau soal isian singkat ini sangat mudah sekali. Kita bisa langsung saja untuk buat kolom jawaban, lalu kita ketikkan jawaban yang jelas dan singkat. Begitupun dengan seterusnya, nomor 8 itu juga termasuk soal isian singkat. Jika sudah, kita bisa buat kolom nama, buat kolom pada kelas dan sekolah, lalu kita klik simpan yang bisa dilihat pada layar. Ini bisa kita isikan tentang judulnya dan semua yang sudah diminta kita isikan saja, disesuaikan dengan LKPD yang dibuat. Nah, setelah semuanya sudah diisi, kita bisa klik yes dan save, lalu open worksheet, salin link, dan kita langsung saja coba hasil dari live worksheet yang telah kita buat. Nah, di sini saya mulai mencoba dan menjawab beberapa pertanyaan apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Nah, ternyata sudah mau ya, semuanya bisa lancar digunakan. Ini juga sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Nah, untuk selanjutnya ini kita tinggal isikan jawaban singkat saja untuk nomor 7 dan 8. Setelah itu kita bisa klik tombol finish yang ada pada bawah. Setelah klik tombol finish, kita cek skor kita. Caranya dengan scroll di halaman pertama dan kita bisa melihat nilai yang kita dapatkan. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih.